Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Data Ministry. Ya, kita masih membahas tentang keluarga. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang pernikahan. Sudah selesai dalam 2 sesi. Malam hari ini kita masuk bab atau tema yang baru, yaitu temanya tentang jodoh dan perceraian. Ya, jodoh dan perceraian. Ya, saudara, ini memang semua orang nggak mengharapkan namanya cerai dan sebagainya, dan cerai itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah sendiri. Ya, tapi ya, kita tidak bisa memungkiri ada beberapa keluarga, ya, ada beberapa pasangan yang mengalami perceraian. Ya, dan nggak bisa dihindarkan, dan itu harus terpaksa dan sebagainya alasan. Nah, oleh sebab itu hal perceraian ini pun juga harus kita bahas. Paling enggak kita yang belum memutuskan untuk bercerai itu akan mengantisipasi, ya, jangan sampai terjadi namanya perceraian, ya. Bukan berarti diajar untuk cerai, bukan, ya. Tapi pelajaran ini supaya kita lebih baik itu loh dalam menyikapi apa yang menjadi plan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, kita bahas dulu tentang jodoh, ya. Nah, apa jodoh? Oke, tentang jodoh dulu. Bicara tentang jodoh, ya, ini adalah ketemunya dua insan, ya, yang akhirnya mengikat janji di hadapan Allah, lalu mereka menikah dan resmi menjadi suami istri. Ya, lalu bilang, wah, aku sudah punya jodoh resmi pula. Ya, lalu baru ketemu itu orang bilang baru ketemu jodohnya, tapi belum menjadi jodohnya gitu ya. Nah, tapi apakah itu jodoh? Nah, ini banyak sekali menjadi dilema dalam kehidupan seorang, khususnya anak-anak muda, ya. Anak-anak muda yang sudah menginjak dewasa, biasanya mereka mulai berpikir, ya, untuk mencari jodohnya, ya. Atau mereka mulai berpikir kalau perempuan mencari tulang rusuknya, kalau laki-laki mencari tulang rusuknya, ya, kalau perempuan mencari tudungnya, ya. Nah, Anda tahu ya, jadi pasangannya laki-laki itu namanya tulang rusuk, pasangannya perempuan namanya tudung. Nah, nanti artinya apa akan kita jelaskan di bab berikutnya. Nah, banyak pertanyaan dari anak muda, ya. Nah, masalah bagaimana tentang jodoh tersebut. Nah, di sini kita akan melihat, ya. Pertanyaan bagi banyak kaum muda, bagaimana masalah jodoh itu? Ya, nanti mungkin Bapak Saudara juga ditanya oleh anak Anda atau tetangga Anda atau murid Anda, ya, mereka yang sudah menginjak dewasa atau muda dan mau mencari jodohnya. Nah, di sini pertanyaannya, ya, setelah kita mendengar firman ini, sebenarnya siapa yang harus memilih jodoh itu? Ya, siapa yang harus memilih jodoh itu? Ya, ada beberapa orang, ya, mereka memilih menurut keinginan sendiri dengan cara terjun ke dalam medan perjodohan, lalu saling mengejar dan dikejar. Ya, itu sebenarnya ini sampai difilmkan, ya. Dulu ada sebuah film, saya ingat tuh judulnya Kejarlah Daku, apa itu judulnya? Kejarlah Daku, kamu ku dapat. Itu, kamu ku dapat, ya. Siapa yang pernah nonton itu? Kayaknya Pak Omong dulu sutradaranya kalau nggak salah, ya. Itu, ya, kejarlah daku, gitu. Ya, engkau kutangkap, gitu. Waduh, jadi kejar-kejaran seperti itu, ya. Nah, ini cerita nih, ya, di dalam dunia anak-anak muda ini, dan mereka ini benar-benar sedang mengalami seperti itu. Kejar mengejar gitu, ya, siapa yang duluan mengejar yang paling cepat nantinya akan mendapatkan si dia itu. Kadang-kadang satu nona bisa dikejar 10 laki-laki gitu, ya. Loh, berkompetisi kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kadang-kadang mewarnai kehidupan beberapa anak-anak muda khususnya, ya.
mereka memilih menurut keinginan sendiri dan terjun ke dalam medan jodoh, saling mengejar dan dikejar. Lah yang dikejar itu kadang-kadang kayak jadi selebritis ya. Wah, banyak nih idola gua nih gitu ya. Lah yang mengejar dengan terengah-engah gitu, sudah mengeluarkan energinya, sudah mengeluarkan ongkos biayanya, ngajak makan, ngajak ini dan itu. Ujung-ujungnya nggak dapat. Ya, lalu mulai kecewa. Dalam pengejarannya nggak dapat ya. Nah, siapa yang pernah ngalami seperti itu? Dulu ngejar tetangga gitu ya. Padahal tetangga dikit ya, tinggal melangkah sedikit aja udah nyampe rumahnya. Tapi yang dapat malah kampung sebelahnya. Betul nggak itu? Orang dari kampung sebelahnya. Padahal Anda udah lirik terus gitu ya. Kejar-kejar, mengejar seperti itu, itulah yang terjadi ya. Nah, saudara, sekarang ya, sebenarnya Alkitab ini memberitahu kepada kita semuanya tentang jodoh itu bukan pilihan Anda, ya. Di sini, apakah jodoh ya sebenarnya diatur oleh orang tua atau oleh Tuhan, ya? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Jodoh itu yang ngatur siapa? Kalau nggak boleh milih sendiri dengan terjun ke dalam dunia kejar mengejar tadi itu, ya. Apakah jodoh itu diatur oleh orang tua atau oleh Tuhan? Nah, saudara, anak-anak muda khususnya hari-hari ini, dalam perjodohan sudah nggak mau diatur orang tua ya. Mereka bilang, Pak, nah, Pak, Ma, ini bukan zaman Siti, apa namanya, Siti Nurbaya, gitu ya. Siti Nurbaya, oh, bukan, gitu ya. Aku punya hak, aku punya kebebasan sendiri, aku punya pilihan sendiri, ya. Nah, saudara, dulu orang tua menekankan, pokoknya anak-anak itu dari kecil kadang-kadang sudah dijodohin ya. Ya. Jadi antara sahabat kadang-kadang ya mereka bilang, nanti kalau kita punya anak kita pisanan ya. Mereka mengikat janji, mereka mengikat sumpah. Lah. Dan anak itu yang tadinya belum kenal, belum segala macam ini diajak ke rumah temennya ini tadi dan langsung loh, tuh jodohmu. Papa dan mama dulu sudah berjanji sama teman papa ini, gitu, bahwa kalau kita punya anak, ya anak kita akan kita jodohkan. Jadi seolah-olah orang tua punya hak atas perjodohan seperti itu. Nah, sekarang ya, muncul pertanyaan baru. Apakah orang tua ya punya otoritas atau hak untuk mengatur perjodohan atau perjodohan itu diatur oleh Tuhan? Nah, saudara, dalam menjawab pertanyaan orang Farisi tentang perceraian, Tuhan dengan jelas menjawab bahwa hubungan perkawinan itu diatur oleh Tuhan. Amin. Nah, ini jawaban yang alkitabiah. Yuk kita lihat ayatnya dulu dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca, perhatikan, bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, pertanyaan orang Farisi ini sebenarnya tentang alasan orang boleh nggak menceraikan ya pasangannya, istrinya dengan alasan apa saja. Jawaban daripada Tuhan Yesus ini yang mengatakan bahwa rencana Allah sejak awal ketika menciptakan manusia, manusia itu dijadikan laki-laki dan perempuan, ya. Jadi ide gagasan daripada Allah itu ketika menciptakan manusia, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Untuk membangun keturunan, betul? Nah, saudara, sudah diciptakan ada laki-lakinya dan ada perempuannya. Ya. Lalu
Laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, kok bisa menjadi satu daging? Karena dipersatukan oleh Allah. Ya, mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Ini loh, ya, tidak boleh diceraikan manusia. Garis bawahi kata telah dipersatukan Allah. Siapa yang mempersatukan Anda? Allah, ya. Kalau Anda bisa ketemu dengan pasangan Anda hari ini, itu karena perbuatan Allah. Itu karena pekerjaan Allah, ya. Nah, Allah lah yang punya hak dalam hal perjodohan ini. Dia punya hak mempersatukan antara siapa dengan siapa. Ya. Jadi sudah didesain oleh Allah seperti itu. Nah, harusnya kalau kita mengerti tentang prinsip ini, ketika kita ya mau mencari jodoh, harusnya jangan berpikir sendiri tentang siapa pasangan Anda atau cari-cari sendiri, kejar-kejar siapa seperti itu. Atau sebagai orang tua, kita paksakan anak kita untuk menikah dengan yang kita pandang ya cocok dengan dia. Kita tahu perjodohan adalah hak, ya, haknya Allah untuk melakukannya kepada manusia. Kita harus tanya kepada Allah, Tuhan, ya, Bapak, ya, Roh Kudus, Anda boleh aja 3 pribadi Anda sebut, siapa jodohku, ya, siapa jodohku. Aku mau ketemu. Pertanyaannya simpel saja seperti itu. Jadi keterbukaan hati Anda konsultasi dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Dia yang punya hak untuk menjodohkan Anda itu nanti akan menunjukkan siapakah jodohmu nanti. Ya, siapakah jodohmu nanti. Nah, sekarang bagaimana cara Tuhan mempersatukan antara laki-laki dan perempuan itu, ya. Tapi bagaimana Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan? Haruskah melalui pergaulan dan permainan cinta yang berlarut-larut dan banyak makan hati? Nah, kitab Kejadian berisi berbagai contoh corak hidup manusia yang dari awal diatur oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan hidupnya Abraham, Ishak, dan Yakub adalah contoh-contoh dasar dari berbagai corak hidup manusia. Ya, apa artinya iman? Janji Tuhan, berkat, tabiat daging, tuntunan, dan penggarapan Allah terlukis dalam hidup ketiga orang itu. Sampai Allah sendiri mengidentifikasikan dirinya dengan nama ketiga tokoh ini. Coba kita lihat satu ayat ini ya. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Perhatikan ya. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allahnya siapa? Sebagai Allahnya Abraham, sebagai Allahnya Ishak, dan sebagai Allahnya Yakub. Di sini Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan tiga tokoh itu loh. Kenapa saudara? Karena tiga tokoh ini dalam hidupnya ya Tuhan menggarap hidup dari tiga tokoh ini. Kita tahu tentang Abraham dulu. Abraham ini siapa? Ya, Alkitab tidak memberikan keterangan ya tentang Abraham itu orang hebat, dia kaya, dia pinter, enggak, ya. Dia hanya di dalam Alkitab hanya ditunjukkan, ya. Alkitab mengatakan bahwa Abraham itu disuruh keluar dari Ur Kasdim itu ya, orang di situ aja. Ya, nah saudara, kita tahu Abraham itu nggak punya kelebihan apa-apa sebenarnya waktu Allah memilih. Tapi Tuhan menggarap, mengerjakan di dalam kehidupan Abraham itu
Sampai Allah melihat ada nilai ketaatan di dalam diri Abraham itu. Ya, ada jatuh bangunnya dari orang beriman itu ketika dididik oleh Allah. Tapi akhirnya Allah puas dengan Abraham. Ya, sampai Tuhan bilang gini, ya, Abraham, dengarlah, sekarang, ya, aku tahu bahwa engkau sangat-sangat mengasihi aku. Ketika disuruh mengorbankan anaknya Ishak itu, dia nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia lakukan, ya, dia kerjakan dengan tepat, dengan segera juga itu. Itulah yang membuat Allah sangat bangga dengan Abraham itu, ya. Nah, Ishak juga seperti itu. Yakub, saudara, hidupnya diubahkan oleh Allah sampai akhirnya Allah mengganti nama dari Yakub, yaitu jadi Israel. Ya, dari Israel itu lalu terbentuklah satu bangsa, namanya bangsa Israel dengan ke-12 sukunya itu. Ya, nah sekarang kita lihat di sini, ya. Kalau Allah mengidentifikasikan dengan 3 pribadi itu, nah sekarang dalam hal perjodohan, kalau Abraham, ya, dalam hal perjodohannya tidak disebut di dalam Alkitab. Karena waktu dia dipanggil sudah punya istri. Ya. Nah, tentang Yakub ini, ya, nah Yakub memang ada uniknya sedikit, ya. Dia dapat apa namanya? Lea dan Rahel itu, ya. Nah, dan gundik-gundiknya itu akhirnya punya anak 12 itu. Tapi yang menarik, ya, tentang perjodohan itu adalah tentang pribadinya si Ishak gitu, ya. Anak daripada Abraham. Nah, sekarang kita akan bahas, saudara, tentang apa yang terjadi dengan Ishak, ya. Apa yang terjadi dengan Ishak. Boleh dikatakan adalah contoh yang indah bagaimana jodoh ternyata diatur oleh Tuhan. Tadi malam sudah saya singgung sedikit. Malam hari ini mau saya jelaskan secara detail dengan ayat-ayatnya yang akan kami paparkan, ya. Nah, saudara, jadi apa yang terjadi dengan Ishak ini boleh dikatakan adalah contoh yang indah bagaimana jodoh ternyata diatur oleh Tuhan. Nah, saudara, satu kali, ya, di sini Abraham mengenal Tuhan, ya. Dia tahu Tuhan juga yang akan mengatur perjodohan anaknya. Jadi kalau bapak yang beriman, dia harusnya seperti Abraham ini. Memandang tentang masa depan anaknya, dia tahu Tuhan yang mengatur perjodohan untuk anaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Ia mengutus Eliezer mencari calon istri bagi Ishak. Dan Eliezer berjalan dipimpin oleh Tuhan dengan iman. Kenapa? Dikatakan di sini, Eliezer ini waktu disuruh oleh Abraham, dia berjalan dipimpin Tuhan dengan iman. Karena Abraham tidak pernah memberikan kriterianya. Ngerti nggak saya? Ketika menyuruh Eliezer ini, dia tidak menyebutkan kriterianya. Dia hanya menunjukkan alamatnya saja. Pergilah ke sana saudaraku. Ya, nanti hidungnya yang bagaimana, matanya yang bagaimana, rambutnya yang bagaimana, tingginya seberapa, beratnya seberapa, ya. Kriteria-kriteria itu tidak pernah disebutkan ketika Abraham menyuruh Eliezer. Jadi antara Eliezer dan Abraham, ya, ini dua-duanya sama-sama punya iman. Yang pertama ialah Abraham dipercaya. Ketika dia menyuruh Eliezer, Eliezer nanti akan melakukan tepat seperti apa yang dirancang, direncanakan Allah untuk anaknya Ishak tadi itu. Begitu juga dengan Eliezer, saudara. Ya, dia ketika disuruh, dia nggak nanya sama Abraham, ya, bos, Tuhan, yang Tuhan inginkan seperti apa? Nggak ada itu pertanyaan seperti itu, ya. Coba kalau Pak Simon yang disuruh gitu, ya. Nah, kira-kira Pak Simon mesti balik lagi, ya. Pak Simon itu kan kritis banget gitu, ya. Lah gitu mesti gitu. Oh, yang juru Pak Benyamin gitu. Dia tanya loh. Om Ben gitu, ya. Ya. Oh, maksudnya yang gimana gitu loh. Pengennya Pak Benyamin untuk anak Bapak itu yang gimana gitu loh. Nanti tak cariin gitu loh.
Di pasar Minggu, pasar Senin, pasar Selasa, pasar Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, nyari jodoh di pasar. Nanti tak cariin gitu ya. Eliezer nggak ngomong begitu loh. Itu nggak ya? Dia langsung keluar, gitu, dan langsung berjalan dipimpin oleh Tuhan. Ya, itu orang beriman ya. Walaupun nggak mengerti, walaupun nggak melihat, walaupun nggak paham, dia tahu kalau itu perintahnya Tuhan. Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang mengarahkan, dan Tuhan juga yang akan menuntun sampai tujuannya. Betul? Itu orang beriman. Baik Abraham maupun Eliezer, dia punya iman bahwa Ishak nanti ya dapat jodoh seperti apa yang dimau oleh Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya ya. Kisahnya sangat menarik sekali ya tentang perjodohan daripada Ishak tersebut. Nah, ditulis dalam Kejadian pasal 24 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, ya. Nah, yang paling senior lah gitu ya. Nggak tua banget, kalau tua banget disuruh jalan gitu ya nggak nyampe lah ya. Mati di tengah jalan kali ya. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ya. Terus 4, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ya, untuk anakku. Bapak Saudara, perhatikan di sini ya. Apa yang terjadi dialog antara Abraham dengan Eliezer ini? Ya, pertama Abraham panggil Eliezer, lalu Eliezer disuruh meletakkan tangannya di bawah pangkal pahanya si Abraham itu. Lalu Abraham mengambil sumpah. Ya, di sini si Eliezer ini disuruh bersumpah ya bahwa dia tidak akan mengambil ya orang sebagai istri daripada Ishak nanti dari antara perempuan Kanaan di mana Abraham tinggal ya. Nah, Saudara, nah lalu perhatikan ya, itu statementnya, kamu harus ambil dari sanak saudaraku. Ya, waktu dapat perintah seperti itu, si Eliezer sedikit bingung ya. Ini kriterianya kan nggak disebut tadi, ya. Dan yang akan nikah bukan dia. Yang akan nikah adalah si Ishak. Lalu dia coba menawar begini, apa perlu aku bawa Ishak supaya dia pilihlah sendiri, gitu. Ya, jadi ada pertimbangan yang ditawar oleh Eliezer sebenarnya pertama ya. Dia mau bawa pikirannya supaya apa? Di sini biar Ishak yang pilih sendiri. Nanti kalau ada apa-apa, dia bisa cuci tangan. Ya, lu kan pilih sendiri gitu ya. Nah, tapi Abraham bilang, no, awas, jangan bawa anak itu pergi. Ya. Lalu pemikiran kedua ya tentang kekhawatiran daripada Eliezer ini adalah, apakah ada gadis ya loh, yang nanti mau ikut dengan dia? Kenapa? Eliezer ini kan udah tua, benar nggak ya? Nah, yang mau nikah kan si anak muda, anaknya Abraham, Ishak itu. Wajahnya seperti apa dan sebagainya. Nah, perempuan mana yang mau diajak pulang?
Nah, saudara ngerti ya, ada kesulitan seperti itu. Tapi sebagai orang beriman, Abraham ini berkata begini, ya, dia juga akan mengutus malaikatnya yang berjalan di depanmu nanti. Karena dia yang berfirman, ada statement, ada janji, ada perjanjian antara Allah dengan Abraham itu. Dia berfirman, ya, akan menjadikan Abraham itu sebagai bapak orang percaya yang luar biasa. Ya, nah saudara, nanti malaikat itu akan menuntun sehingga engkau berhasil dan dapat mengambil seorang istri untuk anakku itu. Nah, kita lanjut ayat 12-nya, ya. Ayat 12, lompat ya, ayat 12. Terus ayat 12 sampai 16. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberikan minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka. Ya, ini perhatikan dulu ya. Ini namanya Ribkah, lahir bagi Betuel, anak-anak laki-laki Milka. 3 nama ini catat dulu ya. Istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Lalu kembali naik. Ya, nah saudara. Terus ayat 17-19. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segera diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu, juga kutimba air, ya, sampai semuanya puas diminum. Nah, saudara, bagaimana Tuhan menuntun Eliezer ini? Akhirnya bisa menemukan seorang gadis namanya Ribkah, anak Betuel, anak Milka, itu ya, keturunan Nahor. Nah, saudara, ini sanak saudaranya Abraham. Eliezer nggak nanya ke orang, ya. Eliezer nanya kepada Tuhan, ya. Tuhan, Engkau yang membawa aku di sini, ya. Biarlah orang yang Engkau pilih itu datang kepadaku dengan, ya, ciri-ciri dia nanti akan dengan rela memberikan air minum, buyungnya dimiringkan, bukan hanya aku tok yang diberi minum, sampai onta-ontaku juga, ya. Artinya apa? Ini anak yang, ya, orang Cina bilang uhau, ya, anak yang berbakti seperti gitu loh, ya. Penuh dengan kasih, penuh belas kasihan seperti itu. Ya, nggak sombong, ya. Nah, walaupun ada orang udah tua dan segitu loh, nggak, karena ya pokoknya ya memperhatikan seperti itu loh, ya. Nah, ini ciri pertamanya. Nah, setelah itulah akhirnya dia tahu bahwa itulah gadis, ya, yang benar-benar memang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi jodohnya si Ishak tadi, ya. Kenapa harus Ribkah, saudara? Ya, kenapa harus Ribkah? Nah, saudara, di buku Anda nggak ada. Di sini saya tambahkan sedikit tentang ayat ini, ya. Kita mundur dalam Kejadian pasal 20, ya. Sebenarnya ini Kejadian pasal 22. Ini pasalnya belum kecatat, ya. Kejadian pasal 22 ayat 20 sampai ayat yang ke-23, ya. Ini tadi sore saya tambahkan sedikit, ya, ayat ini untuk bisa mengenali
Ya, nah, tadi saya suruh memperhatikan ya, ada nama Ribkah, ada nama Betuel, lalu ada nama siapa namanya? Ya, Betuel dan Ribkah dulu ya di sini. Nanti Anda baca seluruhnya, nanti Anda tahu. Nahor ya, Milka dan Nahor. 4 nama tadi ya. Ribkah, Betuel, Milka dan Nahor. Baca ya, Kejadian 22 ayat 20 sampai ayat 23. Sesudah itu, Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak laki-laki bagi Nahor, saudaramu. Us, anak sulung, dan Bus, adiknya, dan Kemuel, ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. 23. Dan Betuel memperanakkan Ribkah. Ya, ke-8 orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Ya, saudara. Kejadian pasal 22, itu cerita apa sih? Mana tahu Pak saya. Ya. Kalau ditanya begitu. Ya. Kejadian 22, itu cerita tentang apa? Abraham diuji oleh Allah. Loh ya, disuruh mempersembahkan Ishak. Ya, di atas gunung Muria itu. Pagi-pagi buta, Abraham membawa Ishak ke atas gunung itu. Di tengah jalan, Ishak itu tanya, ya, Wah, kita mau kemana? Mau camping? Oh enggak, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Makanya papa bawa api, papa bawa parang, gitu, golok, papa bawa kayu. Nah, tolong nih kayunya bawa ya. Ditotong oleh si Ishak itu. Nah, tengah jalan sambil berbincang-bincang, Ishak itu tanya lagi, Pak, kayunya sudah ada, apinya sudah ada, goloknya sudah diasah, mengkilap pula, gitu ya. Hah, sekarang dombanya mana? Gitu. Wah, saudara, kalau Anda, saudara, ya, jadi Abraham ditanya seperti itu oleh anak Anda. Kira-kira itu pertanyaan itu kayak menyayat hati Anda ya. Apakah Abraham bilang gini, ya kamu gitu. Enggak lah gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Orang beriman itu cara berbicaranya, betul gak ya? Dia juga dengan hikmat dan bijaksana, betul? Enggak ceroboh. Kalau sampai Abraham itu ceroboh dalam berbicaranya, walaupun ada di dalam plannya Tuhan, pasti akan ada terjadi apa namanya, gendala, saudara. Ya, ingat peristiwa Yusuf ya. Yusuf itu mendapat mimpi dari Tuhan. Ya, Yusuf itu mendapat mimpi dari Tuhan. Ya, nah, lalu dia dengan enak aja cerita pada saudaranya. Ya, ya akibatnya apa? Dikejar-kejar tuh. Ya, diolok-olok kan terlalu cepat gitu loh. Ya, nah saudara, kadang-kadang kita juga harus berhikmat nih, walaupun apa yang Tuhan nyatakan ya, tapi kita harus dengan hikmat mengatakannya, ya, dengan bahasa yang dengan hikmat gitu. Nah, saudara, Abraham cuma bilang begini, Tuhan yang akan menyediakan. Wah, ya, Tuhan yang akan menyediakan. Padahal perintahnya apa? Bawa anak itu persembahkan kepadaku, betul? Ya, Abraham bilang Tuhan yang akan menyediakan. Coba kalau Abraham bilang, ya kamu, wah itu kayu yang dibawa diturunin dia lari kabur. Ya, bisa saudara sampai akhirnya ada cerita lain gitu ya, di mana Abraham kejar-kejaran dengan Ishak. Ya, tapi kan jawaban Abraham itu tepat ya dan bijaksana, membuat mereka sampailah ke gunung itu dengan tertib. Ya, nah sampai di gunung itu Abraham tepat melakukannya. Diikatlah Ishak itu, ya lalu ditaruh di atas kayu, lalu mau dipotong, ya waktu pisau itu diangkat, ada suara dari atas. Abraham, jangan apa-apakan anakmu itu. Sekarang aku tahu bahwa kamu sungguh-sungguh taat dan mengasihi aku. Lepaskan dia. Ya. Nah, ketika dilepaskan, Ishak itu ternyata ada suara, mbak, ya, ada kambing yang tersangkut tanduknya.
Lalu diambil untuk ganti persembahan itu. Tempat itu lalu dinamai oleh Abraham Jehovah Jireh. Ya, Allah yang menyediakan. Ya. Nah, saudara, Allah yang menyediakan di situ itu. Nah, setelah itu selesai, ya, ada telegram. Kalau sekarang ada WhatsApp kali ya, handphonenya bunyi ting tong, gitu ya. Nah, dibuka, ada kabar bahwa saudaranya melahirkan tadi. Ya, saudaranya melahirkan, namanya Betuel, ya, punya anak namanya Ribkah. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik di sini? Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Nah, siapa yang menyerahkan hidupnya kepada dia, juga akan, siapa yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia juga yang akan mengatur hidupnya tentang masa depan dan perjodohannya juga. Amin. Kuncinya apa? Kalau Anda mau diatur oleh Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Dia. Masa depanmu akan diatur oleh Dia, juga perjodohannya juga akan diatur oleh Dia. Nah, saudara, orang yang perjodohannya tidak diatur oleh Tuhan, ya, kadang-kadang melewati fase-fase yang kadang-kadang sangat melelahkan dan banyak melukai hatinya, ya. Nah, saudara, ada 3 tahapan dalam hubungan manusia untuk memulai sampai akhirnya mereka boleh menjadi pasangan atau jodoh mereka, ya. Jadi ada 3 istilah: berpacaran, bertunangan, dan persahabatan. Ya, ada berpacaran, bertunangan, dan persahabatan. Apa kata Alkitab, saudara? Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab kita tidak ada satu kata pun tentang berpacaran. Cari, saudara. Ya, yang kita temukan adalah persahabatan dan pertunangan. Jadi, kata pacar atau berpacaran adalah ciptaan anak muda zaman sekarang. Ya, jadi istilah pacaran itu tidak alkitabiah. Ya, pacaran itu tidak alkitabiah. Itu ciptaan anak-anak muda zaman sekarang. Ya, muda-mudi zaman sekarang, gitu ya. Nah, ya, berpacaran. Nah, saudara, mungkin muncul pertanyaan, kalau kata pacaran itu tidak ada di dalam Alkitab dan itu hanya ciptaan anak muda zaman sekarang, ya. Nah, mengapa harus berkeberatan dengan istilah itu, yaitu tentang pacaran? Anda tahu? Karena dalam konsep berpacaran sudah dianggap lazim untuk pasangan muda itu merasa berhak untuk saling berpegangan tangan, dan cium-mencium, berpelukan, raba-raba, untuk mengungkapkan hati mereka yang bergejolak, melampaui batas-batas yang masih ada di antara 2 sahabat. Ya, nah saudara, jadi orang berpacaran itu kadang-kadang seperti itu. Dan nanti kalau putus meninggalkan luka. You know? Nah, makanya istilah pacaran nggak ada di dalam Alkitab itu. Ya, nah saudara, yang ada hanya bertunangan, ya, dan persahabatan. Amin. Ya, bersahabatan. Nah, dalam hukum Taurat sudah kita lihat, ya, kata bertunangan itu artinya apa? Dalam hukum Taurat, seorang gadis yang telah bertunangan dianggap sudah menjadi istri tunangannya. Ya, jadi dalam hukum Taurat, bertunangan itu sebenarnya sudah dianggap sudah menjadi istri daripada tunangannya. Contoh dari kelahiran Tuhan Yesus, ya, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, nah saudara, yang dimaksud hidup sebagai suami istri ini adalah mereka belum pernah bersetubuh, ya,
Mereka belum pernah bersetubuh, hidup sebagai suami istri. Tapi ya, Yusuf dan Maria itu sudah diketahui oleh masa, oleh orang-orang di sekitarnya, bahwa mereka itu pasangannya. Ya, jadi sudah resmi sebenarnya, tapi belum dirayakan, belum dilakukan akad nikah seperti itu ya. Tapi mereka sudah bertunangan, dan itu hukumnya kalau Anda melihat dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24, di situ ada satu peristiwa ya. Nah, di sini bisa menjadi pertimbangan dari kata bertunangan ini. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kuhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, nah saudara, jadi nanti di sini kita lihat ya, dalam hukum Taurat, kalau ada peristiwa ini, ada orang yang sudah bertunangan, lalu ada laki-laki lain bawa ini perempuan yang sudah bertunangan itu pergi keluar kota. Lalu tidurlah dengan dia di situ ya. Nah, walaupun saudara perempuan itu mau ya, dikatakan tadi dia nggak berteriak. Nah, saudara, tapi Alkitab mengatakan ya, laki-laki itu dianggap memperkosa karena bukan haknya. Karena dia membawa perempuan yang sudah bertunangan. Nah, perempuan yang sudah bertunangan itu milik tunangannya. Ya. Nah, di situ dianggap memperkosa ya. Nah, memperkosa istri sesamanya manusia. Mereka harus ditarik keluar, lalu dilempari dengan batu sampai mati, supaya tidak ada yang jahat dari antara umat Israel. Nah, saudara, jadi hubungan tunangan itu lebih serius. Betul nggak ya? Jadi mereka sudah memutuskan ketika mereka mau bertunangan, mereka sudah siap untuk melanjutkan ya ke dalam tahap pernikahan nantinya setelah dia bertunangan. Tapi kalau pacaran belum, saudara. Pacaran itu ada unsur coba mencoba dulu ya, icip-icip dulu gitu ya. Nah, saudara, apalagi di kalangan orang-orang Barat itu ya, di negara Barat, waduh saudara, ya, mereka nyoba dulu ya, untuk apa, kumpul dulu 3 bulan ya. Jadi kalau nggak cocok ya udah kita pisah aja gitu ya. Ngapain dilanjutin, dan nanti kita baru resmiin kalau memang sudah bisa saling beradaptasi ya. Nah, mereka mencoba itu, daripada menyesal kemudian, kita coba dulu dah. Nah, jadi ada orang-orang seperti itu loh ya. Mode pacaran itu ada unsur coba mencoba gitu ya. Nah, apa yang tidak menjadi haknya, dan itu disebut melanggar sebenarnya ya. Nah, saudara, kita perhatikan ya penjelasan tentang pacaran di sini. Sebaliknya, tak ada istilah berpacaran bagi anak-anak Allah. Tapi jadilah sahabat-sahabat, dari sahabat dekat sambil mencari kehendak Allah. Bila surga mempersatukan dengan jelas, baru hubungan meningkat menjadi pertunangan ya. Hindari istilah berpacaran. Jadilah sahabat dulu ya. Teman itu kan banyak, betul nggak itu? Tapi kalau sahabat itu sudah selektif, betul? Nah, sahabat itu, nah itu nggak terlalu banyak sih, ya. Mungkin Anda punya sahabat cuma 1, 2, 3 itu ya, ada sahabatnya sama laki-laki itu ya. Nah, tapi kalau Anda mungkin ketemu ini seorang perempuan juga itu ya. Nah, jadilah sahabatnya dulu. Anda membuka diri dengan orang itu, ya. Nah, Anda bisa mengungkapkan semua isi hatimu kepada orang itu, ya, sebagai sahabatmu. Amin. Nah, dia akan memperhatikan. Nah, tidak ada mencari keuntungan satu dengan yang lain di situ. Saling melengkapi di situ ya. Nah, nanti kalau sudah ada signal dari surga,
nanti Anda boleh melanjutkan dari sahabat ini menjadi bertunangan. Amin. Nah, orang yang bertunangan itu bukan dia yang memutuskan. Anda mengambil langkah bertunangan karena Anda sudah mendapat signal dari surga. Ya, surga sudah mempersatukan dengan jelas. Lalu ikat diri Anda dalam pertunangan itu. Nah, saudara, lanjut ya. Pelajaran ini indah sekali. Khususnya bagi anak-anak muda, Anda bisa menasihatkan kepada mereka semuanya. Dalam persahabatan, ada banyak hal yang amat indah dan menjadi ikatan yang panjang sampai kekal. Amin. Nah, orang kalau bersahabat, walaupun dia tidak nanti jadi pasangan Anda atau jadi suami atau istri Anda, tapi sahabat itu bisa langgeng sampai ya seumur hidup Anda ya. Dan itu amat indah sekali. Dan nanti dalam keluarga pun Anda bisa ya dalam berbagi sesuatu ya, masalah Anda atau kebahagiaan Anda dengan sahabat-sahabat Anda itu. Bila ikatan menjadi pacar, padahal kehendak Tuhan belum mereka yakini, dan terjadi peluapan emosi ya yang berlebihan, perhatikan di sini, bila akhirnya hubungan harus putus, selalu menimbulkan luka batin yang dalam. Ada rasa malu, ada kecewa, dan muncul istilah bekas pacar, bekas gua, barang bekas. Nah ini pacaran ini kalau dilanjutkan terus saudara gitu ya, nanti akhirnya kalau hubungannya putus akan menimbulkan luka batin ya. Nah, lalu nyanyiin lagunya si Rahmat Kartolo, patah hatiku jadinya, gitu. Broken heart, putus, nah siapa di sini pernah ngalamin putus? Bukan putus nyambung, nah putus cinta seperti itu. Nah waktu pacaran mereka mengalami putus, ya. Nah lalu timbul luka batinnya di situ, ya, luka batin yang dalam. Ada juga, ya, sampai mereka merasa malu seperti itu ya. Gak mau ketemu dengan orang yang pernah menjadi pacarnya itu. Malu dengan dia. Ya. Nah, saudara, ada juga kecewa. Dan muncul nanti, ya, ada istilah rumor. Ya, biasanya ini ya, laki-lakinya itu yang sangat bangga gitu ya. Nanti kalau dia lihat mantannya ini, bekas pacarnya ini lewat, nanti bilang sama temennya, itu bekas gua. Ya, kata bekas itu kan nggak enak, betul nggak enak? Ya, itu bekas gua, kayak gitu ya. Ya, bekas pacar, bekas gua. Sampai muncul istilah seperti itu. Makanya dalam Alkitab itu nggak ada istilah pacaran untuk coba-coba supaya menghindarkan nanti Anda jadi orang yang disebut bekas itu loh. Ya. Nah, bekas pacar, bekas gua, barang bekas. Nah ini kalau orang-orang yang sudah putus ya, yang pernah menjadi bekas pacarnya, bekas gua ini, lalu ngumpul semua, kan jadi pasar barang bekas nanti. Nah, saling curhat satu dengan yang lain gitu ya. Ngomongin apa? Ngomongin bekas pacarnya juga itu, ya. Jangan mau sama dia ini. Itu ya, ungkapan jengkelnya itu dan sebagainya diungkapkan kepada orang yang sama-sama terluka di situ. Nah, saudara, sebenarnya hal seperti ini masih bisa disembuhkan sih, ya. Jadi kalau sudah terlanjur, ya, kita melihat anak-anak kita atau orang-orang yang kita jumpai, mereka sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, ya, karena terjun dalam kejar-mengejar untuk mencari jodoh, ya, persaingannya yang ketat seperti itu, lalu mulai masuk dalam tahap berpacaran, ya. Nah, banyak perkara yang sudah mereka lakukan walaupun itu melanggar dan telah dikerjakannya. Tapi setelah mereka sadar, ya, menjadi korban sebuah peristiwa tersebut, bagaimana menolong orang-orang seperti itu? Ya, bagaimana menolong orang-orang seperti itu? Anda panggil dia, sembuhkan.
orang-orang semacam itu yang putus cinta itu mengalami luka batin, betul? Luka batin. Nah, bawa, bimbing dia, lalu ajar dia untuk melupakan semua peristiwa-peristiwa yang pernah mereka lakukan di masa lampau dan ajak dia untuk bisa mengampuni ya bekas pacarnya tadi itu atau mantan-mantannya itu ya. Nah, Saudara, memang tidak mudah dalam menanganinya, tapi itu bisa dikerjakan dengan hikmat Roh Kudus ya. Ada beberapa orang ya, bahkan sampai pengen mati, pengen bunuh diri gara-gara diputus cinta. Gitu ya. Wah, Saudara, seperti itu. Nah, ini kan Anda harus mengejar mereka supaya mereka bisa diselamatkan. Betul? Ya. Nah, Saudara, kita lihat berikutnya. Nah, hal itu tentu masih dapat disembuhkan kembali dengan pelayanan kesembuhan batin dan pemulihan. Namun, sungguh alangkah indahnya bila sejarah seperti itu tak pernah terjadi. Amin. Nah, Saudara, anjurkan kepada anak-anak Anda, jangan pacaran. Jadilah sahabat dulu. Nanti kalau Tuhan memberitahu itu jodohmu, baru bertunangan dan dilanjutkan ke dalam pernikahan. Ya, dalam pernikahan itu. Nah, Saudara, ya, orang yang menikah, ya, mengambil seorang jadi jodohnya, mereka akan mengangkat sumpah di hadapan Tuhan. Sumpah apa? Sumpah setia dengan pasangannya, ya. Oke, kita akan tutup dengan tentang sumpah ini ya. Sebelum besok hari Senin kita akan lanjutkan tentang perceraiannya. Nah, kita akan tentang jodohnya. Jadi, jodoh itu nanti puncaknya di mana dua orang itu mengambil sumpah pernikahan, ya. Nah, tentang sumpah pernikahan ini tidak jelas sejak kapan ikatan pernikahan harus diawali dengan sebuah sumpah pernikahan. Tetapi sejak turun-temurun, manusia melakukannya, baik mengerti hukum Taurat ataupun tidak. Di antara segala bangsa, mereka menyatakan ikatan itu dengan resmi, dengan berdoa kepada penguasa langit dan bumi. Mereka berjanji untuk setia sampai akhir hayat, untuk saling mencintai satu dengan yang lain di hadapan Tuhan, ya, atau Tien, ya, atau di hadapan Mahadewa, atau di hadapan penguasa langit yang mereka sembah masing-masing, ya. Nah, Saudara, setiap orang percaya, ya, agamanya apapun juga, ketika mereka mengikatkan perjanjian nikahnya itu, mereka membawa, ya, ucapan sumpah janji setia itu di hadapan, ya, apa yang dia percayai. Ya, ada orang Chinese di hadapan Tien, ya. Nah, Mahadewa, penguasa langit dan mereka sembah, ya. Nah, orang-orang Kristen, kalau kita mengucapkan sumpah, sumpah itu diucapkan di hadapan jemaat dan di hadapan Allah. Amin. Artinya apa? Allah mengawasi, Allah menjadi saksi apa yang Anda ucapkan sebagai bentuk komitmennya, ya. Lah, banyak orang kadang-kadang ketika membangun rumah tangga, setelah mereka berjalan ya dalam rumah tangga itu lalu terjadi konflik. Lalu datang kepada Tuhan gitu ya. Lalu ada yang minta, itu Tuhan gitu, izinkan aku untuk cerai gitu. Oh, laki, oh begini tak tinggal aja ya, ngomong gitu ya. Nah, ketika Anda menawar seperti itu, Tuhan yang menyaksikan sumpahmu itu, Anda berdiri di hadapannya mengangkat sumpah itu, dia hanya mengingatkan, dulu di hadapan kami, di hadapanku, kamu ngomong apa? Aku berjanji. Wow, gitu ya. Setia. Bla 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 sampai maut memisahkannya. Oh, dalam suka dan duka, dalam miskin dan kaya, ya. Lalu ditanya, kenapa kamu mau cerai?
mau pisah. Ya, saya nggak bahagia. Loh, ketika kamu bersumpah dalam suka dan duka, betul nggak ya? Kamu akan tetap konsisten dong. Nah, di situ Tuhan hanya mengingatkan sumpah Anda. Jadi orang yang sudah membawa hubungannya itu, perjodohan ini, sampai kepada tingkat pernikahan, mengangkat sumpah di hadapan Tuhan, ini nggak main-main. Betul? Tuhan sendiri menjadi saksimu. Di hadapan Tuhan, aku bersumpah. Amin. Ayo, siapa dulu yang menikah di hadapan Tuhan? Masih ingat ya? Ingat itu. Anda bersumpah di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Apa yang Anda ucapkan? Mungkin manusia lupa. Anda sendiri yang mengucapkan mungkin sudah lupa dengan kalimatnya. Tapi Tuhanmu nggak pernah lupa. Amin. Dia akan mengingatkan kamu kembali. Itu loh, gini loh, yang kamu ucapkan dulu itu di hadapanku. Konsistenlah. Betul nggak? Sumpah. Itu? Ya, belajar di sini. Maliaki 2 ayat 14 sampai 15. Perhatikan di sini. Maliaki pasal 2 14 sampai ayat yang ke-15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi di antara engkau dan istri pada masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, perhatikan kalau baca ayat ini jangan pura-pura ya nggak lihat kata darinya atau dari masanya, bukan istri muda, tapi istri dari masa mudanya, ya, saudara. Istri masa mudamu, istri masa muda itu berarti apa? Istri pertama, atau enggak tahu? Pertama kali Anda dinikahkan, mengangkat sumpah di hadapan Tuhan itu, itulah yang dipegang oleh Tuhan. Yang lainnya itu enggak diakui oleh Tuhan. Ya kasih tahu. Ya, sumpahmu di hadapan Tuhan itu hanya didengar, hanya direstui oleh Tuhan ketika Anda angkat dengan istri masa mudamu. Bagaimana dengan istri muda saya, Pak? Ya, nggak diakui. Kenapa? Nggak direstui sama Allah. Betul nggak itu? Nah, ini catat baik-baik. Walaupun ada pendeta yang memberkati, mungkin. Ya, saya percaya nanti pendeta yang berani memberkati orang yang apa namanya sudah punya istri, lalu diberkati dengan perempuan lain. Pendeta itu nanti di surga dijewer. Ya kalau masuk surga, ya, dijewer sama bapak. Kamu bikin malu saya. Ya, kamu itu asistenku. Apa yang tidak aku setujui, ngapain kamu resmikan? Ya, catat baik-baik nanti. Ya, kalau Pak Simon jadi pendeta, jadi gembala. Ya, nah, memang kadang-kadang ya ada pasangan yang tidak jujur dengan kita. Itu bukan salah kita. Tapi kalau dia jujur, Anda tahu bahwa dia masih punya pasangan, istri masa mudanya itu, jangan diikutin. Lu balik. Karena keinginan Allah apa? Supaya setiap orang setia dengan sumpahnya itu. Tujuan daripada pernikahan adalah Allah mengikat mereka yang dikehendaki dalam kesatuan itu akan muncul ya satu generasi yang disebut keturunan ilahi. Betul? Nah, kalau sudah di perkawinan ini salah kaprah,
Anak yang Anda lahirkan jadi anak apa? Bukan anak ilahi, anak daging. Yang mengandung unsur karakteristik daripada bapak ibunya yang sudah tidak setia dengan Tuhan dan melanggar janjinya. Dan itu akan berlanjut, berkembang terus. Ya, tanpa sadar. Orang-orang sini sedang melahirkan daging-daging yang nantinya akan lebih rusak lagi. Nah, oleh sebab itu, para leaders, ya, para gembala, para hamba-hamba Tuhan, jangan, walaupun itu sahabatmu, ya, Anda harus berani tegas dengan mereka. Tidak, ya, saya pernah diminta untuk memberkati satu orang, ya. Nah, ternyata si anak ini mau nikah dengan orang laki-laki yang sudah punya istri. Ya. Nah, untung saya diingetin tuh, ya, sama orang Bogor kalau salah tuh. Ya. Ada yang ngingetin tuh. Itu gini. Saya ingat, oh, saya cari tahu. Betul. Gitu ya. Saya nggak mau. Gitu ya. Ya sudahlah. Mau putus persahabatan, ya silahkan. Gitu ya. Nah, dulu waktu kenal dengan kita awal-awal itu buah dari pelayanan kami, gitu. Jadi merasa, gitu. Tapi ya gimana lagi nih, gitu. Kami harus tegas di situ itu, ya. Nah, tapi puji Tuhan, ya orangnya nggak marah, masih tetap setia pada Tuhan, ya. Nah, itu prinsip saja, ya prinsipnya. Nah, kalau ada orang lain yang berani berkati, ya silahkan. Tapi kami di RTM tidak akan, ya, mengikuti cara berpikir Anda seperti itu. Ya, karena apa? Kembali pada Maliaki 2 ayat 14 sampai ayat 15 ini. Nah, saudara, kita tutup ya dengan apa yang dikatakan Bapak di sini. Allah yang kita sembah telah menjadi saksi bagi pernikahan kudus, dan Dia yang menginginkan lahirnya keturunan yang ilahi dari suatu perkawinan kudus. Perkawinan kudus ditandai dengan sebuah perjanjian antara manusia itu satu dengan yang lain dan kepada Tuhan. Perjanjian ini adalah dasar ikatan yang kuat yang harus dipegang seumur hidup dan juga kelak menjadi dasar keabsahan kehadiran anak-anak mereka di bumi. Ya, jadi anakmu jadi anak absah, sah. Ya, anak sah karena Anda sah juga di hadapan Allah. Betul ya? Nah, nanti kita akan membahas juga tentang anak haram, apa bedanya anak haram dan anak sah. Nah, ini menarik. Anak haram itu bukan hanya yang lahir sebelum pasangan itu menikah, ya, atau pada waktu menikah udah bawa drum band, gitu ya, ya, ding 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 ding, gitu ya. Lalu pakai daster waktu menikah, gitu ya. Nah, karena udah isi dulu IMB apa? IMB, MBA, IMB itu bangun rumah, gitu. Ya, MBA, gitu loh. Nah, gitu. Bukan IMB, gitu. MBA, gitu loh. Nah, sudah udah begitu. Nah, saudara, gitu. Orang begitu, orang bilang, wah itu anaknya anak haram, gitu ya. Tapi saudara ada juga, ya, dalam pembahasan kita nanti anak haram. Orang yang dulunya anaknya sah, gara-gara suami istri ini berpisah, ya, ikatan janji itu dibatalkan, coveringnya hilang, membuat anak itu berubah statusnya dari anak absah menjadi anak haram. Celah ada sehingga dia gampang diserang oleh setan. Ya, biasanya kalau ada orang tua yang cerai, nanti anaknya jadi broken home kan, dihajar oleh iblis. Kenapa? Status keabsahannya hilang. Jadi tentang kesetiaan ini harus ditanamkan dulu. Karena itu nanti akan menyangkut banyak aspek sudah ke depannya. Tentang anakmu, tentang cucumu, dan sebagainya. Karena anak haram itu nggak boleh masuk ke dalam jamaah Tuhan sampai 10 generasi, betul? Satu orang saja tidak bisa memegang sumpah setianya itu. Dampaknya sampai 10 generasi.
Nah, bayangin sudah. Penting bukan di sini? Nah, sekarang hindari dulu ya istilah pacaran. Jadilah sahabat. Kalau Tuhan bilang itu jodohmu, lalu mulai bertunangan. Nah, nanti kalau duitnya udah ngumpul, bisa bikin pesta, gitu ya. Lalu cepat kirim undangan ke saya, gitu ya. Saya datang nanti, gitu ya, ikut menghadiri pernikahannya, gitu ya. Akhirnya menikah juga, ya. Saya satu kali diundang untuk berdoa, ya, untuk doa di acara wedding, gitu ya. Saya lihat anak itu dari masa kecilnya. Saya ingat di sekolah minggu di RDSB, ya, lalu menikah. Lalu dia bilang, pengen didoain sama Om Gideon katanya. Oh iya, akhirnya saya diundang. Saya naik ke panggung, ya, dia bilang, hei, akhirnya menikah juga nih. Itu ada rasa bangga, itu kan, melihat seseorang yang akhirnya bisa berdiri di situ itu, walaupun ada perjuangan yang luar biasa. Tapi akhirnya mereka bisa membangun sebuah rumah tangga. Ya, nah pesan-pesan kita sampaikan, jaga kesetiaan. Sumpahmu di hadapan Tuhan. Itu penting kalau dijaga. Kalau nggak dijaga, akan membawa dampak kepada keturunan sampai generasi ke-10. Amin. Nah, saudara, hari Senin nanti kita akan membahas tentang kenapa ada perceraian dan dampaknya bagaimana. Oke, terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.